Ya, teman-teman, perjalanan kali ini nggak kita langsung mulai dari Koba, tapi kita lanjutin dari kota Tobo-wali, supaya cerita di video perjalanan sebelumnya itu kagak ngegantung gitu. Dan buat kalian yang belum nonton video perjalanan sebelumnya, langsung di skip aja ke sini. Oh enggak, bisa dah, tonton dulu, karena ada beberapa informasi di sana. Dan di video sebelumnya juga saya sempat berkunjung ke dua tempat wisata yang ada di kota Tobo-wali, yaitu Benteng Tobo-wali dan Pantai Klisut, yang menurut saya pantainya biasa aja sih. Untuk link video perjalanan sebelumnya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Masih kelanjutan dari video sebelumnya yang naik bis dari Pangkal Pinang ke Tobo-wali. Ini sekarang saya berada di kota Tobo-wali, Bangka Selatan, lagi di Indomaret Jenderal Gensu sih tulisannya. Gensu itu mungkin Jenderal Sudirman kali ya. Biasa beli point coffee sama beli sosis tadi. Sebentar lagi kayak mau langsung ke ini aja deh saya. Mau langsung menuju ke Pangkal Pinang lagi, tapi nggak naik bis. Kayaknya saya bakal naik L300, tapi dari Koba. Jadi dari sini ke Koba saya naik bis dulu, nyari bis. Nanti dari Koba lanjut naik L300 yang si bapak tadi itu. Semoga dapat. Katanya sih si bapak yang tadi itu jalan jam 2 siang. Oke, ini tapi kok nggak ada bis yang lewat di sini. Sepi banget ini. Tuh nanas tuh. Jadi di Tobo-wali ini tuh terkenal dengan nanasnya. Tuh nanas Tobo-wali. Kayak gitu. Pantes tadi di situ ada tugu nanas. Karena bisnya kagak lewat-lewat, akhirnya saya coba jalan kaki menuju ke arah Simpang Tugu Nanas yang jaraknya sekitar 1 km dari Indomaret yang tadi itu. Nah, di Simpang Tugu Nanas itulah menjadi tempat ngetemnya bis-bis yang mengarah ke kota Pangkal Pinang. Jadi dari terminal Tobo-wali bis itu berangkat, nah terus dia ngetem lagi tuh di Simpang Tugu Nanas. Dan kayaknya sih sekarang udah ada bisnya yang ngetem di sana nih. Nah, khawatirnya kalau saya tunggu di Indomaret tuh saya dapat jadwal bis yang berikutnya, yang dimana kalau saya naik dari depan Indomaret nanti pasti bakal ngetem lagi tuh bisa di Simpang Tugu Nanas. Jadi ya 2 kali nunggu lah istilahnya. Jadi ya udahlah, jalan kaki aja, deket kok, cuma 1 kilo. Dan selama saya berada di sini juga saya nggak ngeliat angkot sama sekali yang lalu lalang. Untuk ojek online tadi saya sempat ngecek Gojek, cuma ada sih Gojek, cuma drivernya kagak ada. Untuk Grab dan Maxim nggak tahu ya udah masuk kota Tobo-wali apa belum. Emang di usia-usia segini kita harus sering-sering berjalan kaki sih ya. Dan untungnya kota Tobo-wali ini kotanya enak buat jalan kaki, sepi, trotoarnya juga ada, kadang ada kadang enggak maksudnya. Lurus ke arah Koba, Pangkal Pinang, terus kanan tuh ke arah Sadai. Jadi kalau mau nyebrang ke Pulau Belitung itu bisa tuh dari Sadai. Dari Pangkal Pinang tuh ada ke Pelabuhan Sadai, ada bisnya. Tapi nggak terlalu banyak kayak ke Tobo-wali. Paling banyak sih dari Pangkal Pinang ke Tobo-wali. Ah, ini dia teman-teman. Koba. Oke. Ya masih kosong bis ya. Untuk bis dari Pangkal Pinang ke Tobo-wali itu rata-rata non AC. Kalau nggak salah ada sih yang AC, cuma nggak banyak. Ini juga kayaknya awalnya bis AC, terus dirombak jadi non AC. Itu kacanya. Bekas telepon AC juga masih ada. Untuk jadwal bis dari Tobo-wali ke Pangkal Pinang ini tuh setiap 30 menit sampai 1 jam sekali. Cuma karena ini hari Minggu, jadi banyak bis yang libur karena mungkin lagi di charter atau karena emang sepi penumpang. Jadi ya ini jadwalnya agak renggang nih. Nah, ini di belakang kita baru masuk bis yang saya naikin di video sebelumnya. Biasanya sih kalau udah ada bis masuk ini, pertanda sebentar lagi bis kita akan diberangkatkan. Jadi bis-bis di sini tuh jadwalnya teratur ya, jam-jamnya harus berurutan gitu berangkatnya, tertib. Ke Kobo berapa bang? Hah? Ke Kobo berapa? Koba. Ya Koba. Ongkosnya berapa? 30. Dari kota Tobo-wali ke kota Koba, kita akan menempuh jarak sejauh 60 km dengan estimasi waktu tempuh sekitar 1 sampai 1,5 jam perjalanan kalau lancar. Jarak 60 km itu kalau di Jawa
kayak dari kota Bogor ke kota tua Jakarta. Menurut saya dengan tarif 30.000 dari kota Tobowali ke Koba masih terhitung normal sih. Karena beberapa waktu lalu ketika saya naik bis Miniarta dari kota Bogor ke Pasar Rebo yang berjarak 30 km saja, tarifnya dipatok seharga Rp20.000. Adapun untuk tarif dari kota Tobowali ke kota Pangkal Pinang dipatok seharga Rp50.000, sedangkan dari Koba ke Pangkal Pinang mungkin sekitaran Rp30.000. Percaya aku susah sama kamu bilang, makanya biar jelas sama dia itu. Setelah ngetem hampir 30 menit, akhirnya bis kembali diberangkatkan. Karena jadwal bis di belakangnya itu berangkat dari Simpang Tugu Nanas jam 14.30. Jadi takut terlalu rapet selahnya. Bisa dibilang bis-bis di sini tuh sportif, jarang balapan, jarang rebutan ambil penumpang. Karena emang penumpangnya kagak ada. Dan buat teman-teman yang lagi buru-buru dari Tobowali mau ke Pangkal Pinang atau mau ke Koba, saran saya sih mending naik dari depan gang SMA Muhammadiyah Tobowali. Karena bis di sini ngetemnya 2 kali nih. Yang pertama di Simpang Tugu Nanas, terus yang kedua ngetem lagi di depan gang SMA Muhammadiyah Tobowali, yang mana jaraknya cuma 800 meter aja. Jadi menurut saya daripada buang-buang waktu, udah nunggu di Simpang Tugu Nanas terus nunggu lagi di depan SMA Muhammadiyah Tobowali, mending langsung aja naik dari depan gang SMA Muhammadiyah Tobowali biar langsung berangkat dan gak ngetem-ngetem lagi bisnya. Nah sekarang aja udah jam 2 siang nih. Tadi saya naik ke bis itu jam 1 kurang, berarti 1 jam saya nunggu ngetem. Gokil. Dari Tobowali ke Pangkal paling malam jam berapa, Pak? Jam 7 malam. Oh, malam ya. Paling pagi jam berapa tuh? Dari Tobowali ya? Iya. Dari Tobowali jam 4. Jam 4 pagi. Wow. Berapa sih 30 ya? Apa? Bundaran sanaan dikit. Ya, kasih.
Gak lama setelah melewati jembatan Nibung, akhirnya kita memasuki pusat kota Koba. Berarti waktu tempuh dari kota Tobowali ke kota Toba ini memakan waktu 1 jam 21 menit perjalanan. Itu gak termasuk ngetemnya ya. Untuk kondisi jalan sangat amat lancar, tidak ada macet sama sekali dan tidak ada perbaikan jalan di sepanjang jalan. Dan kalau kita lihat-lihat, kota Koba ini lebih ramai dan lebih hidup suasananya dibandingkan dengan kota Tobowali ya. Dan nanti saya akan turun di bundaran Koba karena di sanalah tempat ngetemnya L300 yang mengarah ke kota Pangkal Pinang. Oh ya, untuk okupansi penumpang bis ini dari Tobowali ke Koba tidak terlalu ramai, hanya terisi beberapa kursi saja. Iya, depanan dikit bang. Sini. Kasih ya bang. Yo. Nah ini bisa lanjut ke Pangkal Pinang. Oke, kita lanjut balik lagi ke arah bundaran. Tadi ada L300 lagi ngetem. Semoga kursi depannya masih kosong. Nah ini ada WC umum juga di sini. Oh tuh ada kuliner juga tuh. Ada kulineran juga di situ. Wah ada Supra Bapak. Gila nih adu banteng ceritanya. Supra Bapak lawan Mega Pro kayaknya. Di sini banyak loh tugu kayak begitu. Bundaran apa namanya? Koba Kota Ikan, indah, kreatif, aman, nyaman, anjay. Boleh lah. Nah ini dia L300 ya. Kayaknya ini tinggal ini doang deh. Terakhir. Sekira mana nih? Berangkat jam berapa? 4. Depan masih kosong. Oke. Taruh apa dulu ya? Nah itu di situ ada Masjid Agung juga tuh ternyata. Berarti ini alun-alunnya ya? Kayaknya ini alun-alun deh. Dia pakai Star Wagon ya, L300 ya. Kebanyakan di sini kayak pakai model Star Wagon gini deh, Star Wagon yang kaca belakangnya kayak gitu tuh. Nah, angkutan umum berjenis L300 selalu menjadi magnet bagi saya untuk mencobanya. Apalagi kali ini saya tidak berada di Pulau Jawa yang pastinya akan memberikan suasana baru dan berbeda. Nah, mumpung saya berada di kota Koba, jadi saya akan mencoba L300 rute Koba ke Pangkal Pinang. Dan yang membuat saya penasaran adalah apa yang menjadi pembeda antara rute L300 ini dengan rute bis Tobowali ke Pangkal Pinang. Padahal kalau dilihat-lihat sih kayaknya rutenya sama aja ya. Apakah ada perbedaan jalur ataukah ada keuntungan lain ketika kita naik L300 ini? Mari kita lihat saja. Teman-teman ini jam 3:30 kita udah berada di dalam L300 nya dan ini legroomnya lega banget asli, bisa seluncur. Dan ini persnelingnya di leher dia, jadi di depan ini bisa muat banyak, muat 3 orang bisa sih harusnya. Masih bagus, lumayan. Ini terakhir ya bang dari sini? Adi. Masih ada lagi? Oh jam 6. Ternyata ini nih bedanya kalau kita naik bis dari Koba ke Pangkal Pinang dan naik L300 dari Koba ke Pangkal Pinang. Kalau bis itu kan tadi langsung belok kiri tuh dari bundaran langsung ke arah jalan lintas. Nah kalau si L300 ini dia akan belusukan dulu ke permukiman untuk cari penumpang. Ibaratnya kayak jemput bola lah.
Kalau dari Pangkal Pinang terakhir jam berapa Bang? Maghrib ada juga. Ya, jadi inilah keuntungan ketika kita naik L300 dari Koba ke Pangkal Pinang, yaitu bisa diantar dan bisa dijemput sampai ke depan rumah. Jadi door to door kayak travel gitulah. Dan penumpang-penumpang yang naik dari sini sih kayaknya mereka udah nge-kontak krunya ya untuk dijemput gitu. Dan tentunya ada beberapa perbedaan lainnya ketika kita naik bis dari Koba ke Pangkal Pinang dan naik L300 dari Koba ke Pangkal Pinang. Nanti saya jelasin di video ini, oke? Di rumah Bang ya? Hah? Bisa jemput di rumah nih. Antar juga bisa. Nah, nambah lebih. Oh, nambah. Mobil ini berarti sampai puncak. Sampai mana? Puncak. Nambah berapa Bang kalau antar gitu? Mana dulu? Oh, tergantung jaraknya. Kalau ke sekitaran sini? Ya. Oh enggak, masih gratis. Emang rutenya lewat sini berarti Bang? Ah. Kalau bis nggak lewat sini ya? Aktif mana? Bis lewat jalan utama situ langsung. Saat ini kita udah berada di penghujung kota Koba, ditandai dengan adanya dua gapura besar bertuliskan kota Koba. Sekarang kita udah memasuki desa Arung Dalam, dan dari sini hingga 20 km ke depan tuh kita akan disuguhkan jalan tepi pantai seperti ini teman-teman. Dan inilah salah satu alasan kenapa saya memilih rute ngebis-ngebisan ke arah Koba atau ke arah Tobuali, karena kalau ke arah Blinyu atau ke arah Montok itu kita nggak akan melewati tepi pantai seperti ini. Wah, pokoknya ya asik aja sih, nggak bosan gitu kalau tepi pantai kayak gini. Dan pantai-pantai di sini tuh di tepi jalan ini gratis, nggak bayar, nggak ada yang matokin tiket masuk, paling cuma bayar parkir aja 2.000. Wah, enak banget suasananya.
Barusan itu sempet papasan sama Elep setelah saya tanya si Akangnya. Iya, Akang. Setelah saya tanya sama drivernya, ternyata itu Elep rute dari Pangkal Pinang ke Koba. Nah, ternyata rute Koba Pangkal Pinang ini selain diisi oleh L300 juga diisi dengan Elep Isuzu. Tapi gak banyak Elep Isuzunya, cuma ya beberapa unit aja sih. Lebih banyak L300-nya. Asli, selama saya di sini, baru di sini nih saya ketemu plat motor plat B atau plat Jakarta. Ini si bapaknya plat lebih ke Ciledug sih, itu Tangerang. Terus yang depannya juga P juga nih si bapak penjual apa nih, plat Jakpus. Asli, selama di Provinsi Bangka Belitung nih saya baru kali nih ketemu plat motor Jakarta. Dan akhirnya kita tiba juga nih di desa Air Mesu. Dan tinggal satu desa lagi, setelah itu baru deh kita akan masuk di kota Pangkal Pinang. Jadi untuk okupansi penumpang L300 ini dari Koba ke Pangkal Pinang tuh cuma bawa 4 penumpang aja teman-teman. Jadi dari Koba sampai sini tuh udah nggak ada lagi penumpang yang naik. Ya mungkin orang-orang udah pada beralih ke sepeda motor kali ya. Terlebih lagi jarak dari Koba ke Pangkal Pinang juga nggak terlalu jauh. Naik motor paling 1 jam. Akhirnya kita bertemu dengan jalan belah dua juga. Ini kita anggap udah sampai kota Pangkal Pinang lah ya. Lah itu si bapak ngapain di tengah situ. Jadi sepanjang jalan ini tuh asli dah, ini jalannya mulus, terus jarang sekali jalan berlubang. Ini keren sih. Semoga aja jalan-jalan di kota-kota Indonesia bisa kayak gini ya, mulus, asik banget. Dan ini kita udah berada di Bandara Depati Amir. Jadi buat teman-teman yang mau diantar sampai ke dalam bandara, kata si abangnya sih juga bisa, cuma nambah lagi gitu. Kata si abangnya mau cepet apa mau lama. Kalau cepet katanya 70. Ya kalian pintar nego-negonya aja dah. Nah itu Bandara Depati Amir tuh. Masih 4 kilo lagi masuk ke dalamnya. Gak sih, besok pulang. Nah, baru kemarin hari berarti balik lagi nanti bang ke Koba apa enggak? Oh besok. Dari Pangkal Pinang ngetemnya di depan RSUD bang ya? Oh di Anggrek. Oh di Anggrek.
pagi RSUD, kalau siang anggrek. Iya dah, sampai tujuan akhir. Ini tujuan akhir mana? Puncak ya? Ya udah ya. Oh, kalau yang Tobuali ngetem sini bang ya? Bis-bis. Nah, kalau kita naik bis dari Koba ke Pangkal Pinang tuh turunnya sampai sini teman-teman. Depan RSUD Depati Hamzah. Tapi kabarnya sih kalau udah sore bis itu boleh masuk ke pusat kota, katanya loh ya. Dari sini ke pusat kota sih lumayan dekat, sekitar 3 kilo. Naik angkot juga bisa. Nah tuh masih ada bis Tobuali yang ngetem. Jadi emang dia sampai sore, jadwalnya sampai malam jam 7. Dari sini ke kota Pangkal Pinang tuh bisa naik angkot sebenarnya, cuma angkotnya goib. Apalagi udah sore gini, susah nyarinya di sini angkot udah sore. Naik angkot kuning dari sini ke pusat kota tuh bisa, harganya 8.000 ongkos angkot di sini tarifnya gitu. Tapi ya kalau udah sore gini angkot di sini susah. Lihat aja tuh, kagak ada sama sekali kan. Goib angkotnya. Apa? Ada sana 24 jam. Di depan ini lampu merah paling lama sekota Pangkal Pinang kalau menurut saya. Lokasinya dekat kelenteng Fuk Teci. Pokoknya lampu merah yang ada kelentengnya lah. Asli. Saking lamanya lampu merah itu sampai si abangnya tuh belok kiri sini buat hindarin lampu merah tersebut. Gokil. Setelah menempuh 1 jam lebih dikit perjalanan dari kota Koba, akhirnya kita sudah memasuki pusat kota Pangkal Pinang. Ada salah satu hal yang saya suka dari kota Pangkal Pinang ini, yaitu di sini sangat minim sekali, bahkan hampir nggak ada kayaknya, yang namanya pengamen, pengemis, terus eksploitasi anak dan lain sebagainya. Bahkan selama saya berada di sini, itu saya nggak ngeliat sama sekali yang namanya manusia silver, dangdut dorong, dan juga orang-orang yang pakai kostum badut. Jadi secara gak langsung ini tuh memberikan rasa nyaman kepada para wisatawan yang ingin berkunjung ke kota Pangkal Pinang. Karena saya sendiri juga salah satu tipikal orang yang gak enakan dan kasianan orangnya. Jadi kalau kita lagi liburan nih di sebuah tempat, lagi happy-happy gitu kan, ngelihat orang-orang kayak pengemis, pengamen, atau anak-anak yang disuruh dagang di lampu merah sama orang tuanya, itu kan kadang timbul rasa kasihan ya, sedih gitu. Jadi kita yang tadinya lagi happy-happy terus ngeliat itu jadi sedih dan kepikirannya lumayan lama. Jadi ya agak merusak suasana juga sebenarnya. Saya tuh pengen banget sih ngeliat orang Indonesia semuanya hidup bahagia, serba berkecukupan. Jadi biar di kota-kota nggak ada lagi yang namanya pengamen, pengemis, terus badut-badut, manusia silver dan segala macam yang membuat kita merasa iba dan kasihan. Itu sih, walaupun ya pendapatan mereka lebih gede dari UMR sih katanya. Suwe. Sampai sini bang ya? Berapa bang? Wah, enggak bang. Oke teman-teman, nih kita udah sampai di Pangkal Pinang lagi. Nah ini abangnya lanjut pulang ke rumahnya. Jadi besok balik lagi ke Koba. Jadi untuk titik penurunan terakhir L300 yang dari arah Koba ini tuh berada di depannya Hotel Puncak Kota Pangkal Pinang. Yang mana ini tuh jaraknya udah deket banget dari alun-alun, sekitar 700 meter aja. Nah dari Hotel Puncak itu saya pun lanjut jalan kaki ke arah alun-alun Kota Pangkal Pinang.
Sedangkan untuk titik awal keberangkatan L300 yang mengarah ke Koba dari kota Pangkal Pinang ini, mereka kalau pagi ngetem di depan RSUD Depati Hamzah. Sedangkan kalau udah siang hari sampai sore, L300 ini akan ngetem di Anggrek. Anggrek itu di pusat kota, tepatnya deket BTC Pangkal Pinang. Tadi kita lewatin kok, kalau kalian putar di menit ke 30 lebih 52 detik, itu kan kita ngelewatin Informa ya. Nah, di seberang Informa itu namanya Anggrek. Nah, disitulah si L300 ngetem kalau dari siang sampai sore. Jadi kita nggak usah jauh-jauh menuju ke RSUD Depati Hamzah, gitu teman-teman. Jadi kalau menurut saya sih, buat teman-teman yang ingin bepergian dari kota Pangkal Pinang ke Koba, lebih worth it naik L300 sih. Yang pertama, tarifnya sama kayak bis, yaitu Rp30.000. Terus kalau kita naik L300 ini, kalau rumah kalian di Koba tuh bisa diantar atau dijemput sampai depan rumah. Enak sih. Terus juga waktu tempuh L300 ini kalau saya lihat lebih cepat ketimbang dari bis. Di video sebelumnya naik bis dari kota Pangkal Pinang ke Tobowali, perjalanan dari Pangkal Pinang ke Koba itu 1,5 jam. Nah ini kalau naik L300 gak sampai 1,5 jam, cuma 1 jam 10 menit aja. Jadi ya lumayan lah. Terus juga titik penurunannya L300 ini tuh ada di pusat kota Pangkal Pinang. Sedangkan kalau kita naik bis, titik penurunannya itu berada di RSUD Depati Hamzah, yang mana ke pusat kota masih sekitar 3 kilometeran lagi lah. Oke teman-teman, sekian dulu video perjalanan kali ini, dan kita lanjut ke video berikutnya. Di video berikutnya nanti saya akan diajak berkeliling malam hari bersama salah seorang warga lokal Pangkal Pinang. Pokoknya di video berikutnya kalian akan banyak dapat informasi tentang kota Pangkal Pinang ini. Penasaran? Silahkan ditonton aja video perjalanan berikutnya. Untuk linknya nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi kalau videonya udah tayang. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa.